Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar soli dan solihah SDS Mentari Arido Islamic School? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu di setiap harinya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Soli dan solihah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat berkah dan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Sholih dan sholihah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa itu gaya dan macamnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hubungan gaya dengan gerak. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar siswa memahami hubungan antara gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semua benda yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah. Bertasbih di sini pada umumnya dimaknai sebagai kepatuhan kepada sunnatullah atau hukum-hukum Allah yang diciptakan di alam ini, atau dalam bahasa sains disebut dengan hukum alam. Gunung yang terus bergerak diibaratkan pergerakan awan. Allah berfirman mengenai hal ini dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 88, yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pergerakan-pergerakan bumi, lempengan bumi, dan semua benda-benda di atasnya tentu menimbulkan berbagai perubahan, baik pergerakan cepat, sedang, maupun pergerakan lambat yang tidak disadari oleh manusia. Dalam hal ini, ada kaitannya loh sholih dan sholihah tentang apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mari simak penjelasan berikut ya. Masih ingatkah kalian tentang materi gaya? Alhamdulillah, ya betul sekali. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Contohnya adalah gaya yang kita lakukan sehari-hari, yakni saat kita membuka dan menutup pintu, menarik tali mainan, atau menendang bola. Kemudian, apakah gaya dan gerak itu sama? Tentu tidak, sholih dan sholihah. Gaya dan gerak itu berbeda. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat lain. Gerak terjadi karena dipengaruhi oleh gaya. Selain mempengaruhi gerak benda, gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Gaya juga bisa mempengaruhi bentuk benda. Misalnya, saat pengrajin membentuk tanah liat menjadi vas, mobil yang bertabrakan bisa penyok, atau batu yang dipalu akan terbelah. Sholih dan sholihah, ternyata gerak benda dapat dikelompokkan menjadi 5 loh, dan berikut macamnya. Yang pertama, gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerak berputar sambil berpindah tempat.
Gerak menggelinding terjadi pada benda yang memiliki permukaan tidak bersudut seperti bola dan roda. Benda yang berbentuk kotak atau segitiga seperti lemari dan peti tidak dapat bergerak menggelinding. Yang kedua, gerak jatuh. Gerak jatuh adalah gerak benda dari atas menuju ke bawah. Gerak jatuh terjadi karena bumi mempunyai kekuatan untuk menarik. Kekuatan bumi untuk menarik benda disebut gaya tarik gravitasi bumi. Semua benda dapat mengalami gerak jatuh walaupun memiliki bentuk yang berbeda-beda. Gerak yang ketiga adalah gerak memantul. Gerak memantul adalah gerak balik suatu benda akibat membentur suatu benda. Pernahkah kamu bermain bola basket? Saat bermain bola basket, kamu memantulkan bola tersebut ke lantai lapangan. Bola yang kamu dorong ke lantai akan memantul kembali ke arahmu. Gerak memantul biasanya terjadi pada benda-benda yang bersifat lentur atau elastis. 4. Gerak berputar. Gerak berputar adalah gerak melingkar benda yang berpusat pada titik tengahnya. Setiap hari kita menjumpai berbagai benda yang bergerak berputar. Gerak berputar berbeda dengan gerak menggelinding. Pada gerak berputar, terdapat titik tengah sebagai poros tempat benda bergerak. Kamu dapat melihat gerak berputar pada roda sepeda, kincir angin, dan komedi putar yang membuat tubuhmu selalu berubah posisi. Gerak benda yang terakhir adalah gerak mengalir. Gerak mengalir adalah gerak benda cair dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contohnya adalah gerakan air sungai yang mengalir dari daerah pegunungan menuju ke tempat yang lebih rendah hingga sampai ke laut. Soli dan soliha, sekarang kita akan mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama adalah pengaruh gaya terhadap gerak benda dapat mempercepat gerakan benda. Cepat atau lambatnya gerakan benda dapat dipengaruhi oleh gaya. Saat bola ditendang pelan, bola pun bergerak pelan. Bandingkan bola yang ditendang dengan keras. Bola itu pasti akan melambung tinggi atau terlempar jauh dengan cepat. Gaya dorong yang lemah membuat bola bergerak pelan. Sebaliknya, gaya dorong yang kuat membuat bola bergerak cepat. Yang kedua, pengaruh gaya dapat mengubah arah gerak. Arah gerak benda dapat berubah akibat gaya. Misalnya pada permainan softball, bola dilemparkan ke arah pemain pemukul. Pemain pemukul akan memukul bola hingga melambung jauh. Apakah arah gerak bola berubah? Ya, setelah dipukul, bola akan berubah arah gerak. Yang ketiga, memperlambat gerak benda. Beberapa saat setelah bola ditendang, gerak bola akan semakin lambat dan akhirnya berhenti. Mengapa gerak bola melambat lalu berhenti? Gerakan bola melambat karena ada gaya yang menahannya. Gaya yang dapat memperlambat benda disebut gaya gesek. Gaya gesek terjadi jika ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Dan yang keempat, menghentikan gerak benda. Selain menyebabkan benda bergerak dan melambat, gaya juga yang membuat benda berhenti. Gaya yang membuat benda berhenti adalah gaya gesek. Contohnya, sepeda motor yang direm akan berhenti. Jika sepeda motor bergerak cepat, maka diperlukan gaya gesek yang besar. Sebaliknya, jika sepeda motor bergerak lambat,
maka diperlukan gaya gesek yang lebih kecil. Soli dan solihah selanjutnya adalah gaya ternyata dapat mempengaruhi bentuk benda. Yang pertama adalah telur yang dijatuhkan ke tanah. Telur yang jatuh ke tanah langsung pecah karena berbenturan dengan tanah. Telur yang semula bulat menjadi pecah sehingga tampak kuning telur dan putih telurnya. Yang kedua, dapat membentuk model dari tanah liat atau lilin mainan dari plastisin. Tanah liat dan lilin mainan plastisin merupakan bahan lunak yang dapat digunakan untuk membuat berbagai benda, seperti patung, pot bunga, genting, dan asbak. Kalau kita tidak ada tanah liat, kita dapat menggantinya dengan plastisin atau lilin mainan. Perubahan bentuk benda itu dipengaruhi oleh gaya. Dan yang ketiga adalah adonan kue. Adonan kue adalah contoh benda padat yang paling mudah diubah bentuknya jika ditekan dan digulung. Bentuk adonan kue berisi berbagai bahan, seperti tepung terigu, telur, tepung gula, dan mentega, akan berubah menjadi bentuk yang lain. Soli dan solihah, dari materi ini ternyata kita dapat mengetahui bahwa gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk suatu benda. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.